panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya kami bisa berkumpul di sini untuk mempresentasikan hasil observasi kami pada SMA Negeri 15. Kami juga berterima kasih kepada Ibu Irma selaku dosen dan pembimbing kami selama perkuliahan. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Ranti Puspadewi dari Prodi Pendidikan Bahasa Jepang dengan NIM 2502070074. Saya Hilario Spiro Armanto dengan NIM akhir 0068. Saya dengan Amanda Azara Sekar Fadila dengan NIM akhir 0089. Saya Marcelina Dwinta Putri dengan NIM akhir 0026. Manajemen sekolah merupakan salah satu komponen yang paling penting untuk meningkatkan mutu pendidikan. Melalui manajemen yang baik, seluruh kegiatan sekolah dapat berjalan secara terarah, sistematis, dan juga sesuai dengan tujuan pendidikan. Dalam pelaksanaannya, kepala sekolah memiliki peran yang sangat penting dalam mengatur, mengawasi, dan juga mengelola seluruh program sekolah agar dapat berjalan dengan baik. Nah, kita kelompok 7, mengapa kita mengambil SMA Negeri 15 Semarang sebagai sebagai objek observasi kami? Karena SMA Negeri 15 Semarang ini memiliki sistem pengelolaan yang cukup baik, mulai dari pembagian tugas, pelayanan pendidikan, hingga pengawasan program kerja sekolah tersebut. Pada setiap observasi tentunya memiliki rumusan masalah. Rumusan masalah yang kami gunakan untuk mengobservasi SMA Negeri 15 terdapat 5 poin. Poin yang pertama yaitu bagaimana proses perencanaan manajemen sekolah. Yang kedua, bagaimana pengorganisasian manajemen sekolah. Yang ketiga, bagaimana pelaksanaan manajemen sekolah. Yang keempat, bagaimana proses pengawasan manajemen sekolah. Serta yang terakhir yaitu bagaimana faktor pendukung dan penghambat dalam pengerjaan atau pelaksanaan manajemen sekolah. Selanjutnya adalah tujuan dan manfaat dari observasi di SMA Negeri 15 Semarang. Yang pertama adalah tujuan observasi. Tujuan dari observasi ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan fungsi manajemen sekolah di SMA Negeri 15 Semarang, mulai diterapkan perencanaan, perorganisasian, pelaksanaan, hingga pengawasan program sekolah. Selain itu, observasi ini juga bertujuan untuk mengetahui faktor pendukung dan kendala yang dihadapi sekolah dalam menjalankan program pendidikan. Yang kedua adalah manfaat observasi. Manfaat observasi ini sangat menguntungkan bagi beberapa pihak. Yang pertama adalah bagi mahasiswa. Observasi ini dapat menambah wawasan mengenai manajemen pendidikan secara langsung. Lalu, bagi sekolah, hasil observasi dapat menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas pengelolaan sekolah. Sedangkan bagi pengembangan ilmu, observasi ini dapat menjadi referensi mengenai praktik manajemen pendidikan di lingkungan sekolah. Selanjutnya kita akan membahas tentang konsep manajemen sekolah dan standar pendidikan nasional. Untuk konsep manajemen sekolah merupakan proses pengelolaan seluruh sumber daya sekolah agar tujuan pendidikan dapat tercapai secara optimal. Manajemen sekolah meliputi 4 fungsi utama, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan atau evaluasi. Keempat fungsi tersebut saling berkaitan dalam mendukung mutu pendidikan dan efektivitas proses pembelajaran. Kemudian untuk standar nasional pendidikan menjadi pedoman sekolah dalam menjalankan proses pendidikan. Standar tersebut meliputi standar isi, proses, tenaga pendidik, sarana prasarana, pembiayaan, hingga penilaian pendidikan. Berdasarkan hasil observasi kami, SMA Negeri 15 Semarang telah menerapkan standar tersebut melalui pengelolaan sekolah yang terstruktur, penggunaan dana BOS sesuai aturan, serta pelayanan pendidikan yang inklusif bagi seluruh siswa. Selanjutnya kita akan masuk pada metode observasi yang kami gunakan untuk mengobservasi SMA Negeri 15 Semarang. Metode yang digunakan dalam observasi ini adalah observasi non-partisipatif, sehingga kami hanya bertindak sebagai pengamat. Teknik pengambilan data dilakukan melalui wawancara, catatan lapangan, dan juga dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data menggunakan metode deskriptif kualitatif.
Selanjutnya adalah waktu dan tempat observasi. Observasi kami lakukan pada hari Selasa 5 Mei 2026 pukul 12.45 di SMAN 15 Semarang yang berlokasi di Jalan Kedung Mundu nomor 34 Tembalang, Semarang. Struktur organisasi pada SMA Negeri 15 Semarang terdiri dari kepala sekolah, wakil kepala sekolah bidang kurikulum, wakil kepala sekolah bidang kesiswaan, wakil kepala sekolah bidang humas, dan juga sarana prasarana. Selain itu terdapat guru, staf tata usaha, peserta didik, serta layanan khusus lainnya seperti BK, UKS, dan juga perpustakaan. Pembagian struktur ini membantu sekolah menjalankan program secara lebih terarah dan efektif. Selanjutnya ada manajemen kurikulum. Manajemen kurikulum di SMA Negeri 15 Semarang dilakukan untuk mendukung kegiatan belajar mengajar agar berjalan efektif. Sekolah melakukan pengelolaan pembelajaran secara terstruktur, penggayaan guru per mata pelajar, serta evaluasi pembelajaran secara berkala guna meningkatkan kualitas pendidikan. Yang kedua adalah manajemen kesiswaan. Dalam bidang kesiswaan, sekolah memiliki berbagai macam organisasi seperti OSIS, MPK, MPR, dan Pramuka. Sekolah juga memberikan pelayanan kepada siswa berkebutuhan khusus dengan memanfaatkan teknologi pembelajaran serta layanan bimbingan konseling. Selanjutnya, manajemen humas. Manajemen humas dilakukan melalui hubungan baik antara sekolah dan masyarakat. Bentuk pelayanannya meliputi informasi PPDB, legalisir dokumen, serta pelayanan penelitian mahasiswa. Hubungan yang baik ini membantu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sekolah. Kemudian ada manajemen sarana dan prasarana. Sekolah memiliki berbagai fasilitas seperti laboratorium, perpustakaan, ruang multimedia, aula, dan lapangan olahraga. Pengelolaan sarana dan prasarana dilakukan melalui pemeliharaan fasilitas serta penyediaan kebutuhan pembelajaran agar kegiatan pendidikan berjalan dengan nyaman dan efektif. Selanjutnya kita ada pelaksanaan manajemen sekolah. Pelaksanaan pembelajaran dilakukan melalui diskusi, presentasi, praktik, dan pemanfaatan teknologi pembelajaran. Sekolah juga melakukan supervisi melalui observasi kelas dan evaluasi administrasi guru untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Kemudian ada pengawasan sekolah. Pengawasan sekolah dilakukan oleh kepala sekolah dan tim manajemen sekolah. Secara rutin, pengawasan meliputi observasi pembelajaran, evaluasi kegiatan sekolah, pemeriksaan administrasi, dan pengawasan kedisiplinan guru maupun siswa. Pada setiap lembaga sekolah tentunya memiliki manajemen keuangan. Pengelolaan keuangan di SMA Negeri 15 Semarang dilakukan secara transparan dan juga sesuai aturan. Sumber dana utama berasal dari dana BOS dan digunakan untuk kebutuhan operasional sekolah, pemeliharaan fasilitas, serta kegiatan ekstrakurikuler. Tak hanya manajemen keuangan, dalam setiap lembaga sekolah tentunya memiliki manajemen tenaga pendidik. Pembagian tugas guru dilakukan sesuai bidangnya masing-masing. Selain mengajar, guru juga memiliki tanggung jawab tambahan seperti menjadi wali kelas dan juga pendamping ekstrakurikuler. Kerjasama antar guru menjadi salah satu faktor penting keberhasilan manajemen sekolah. Lanjut pada topik pengorganisasian sekolah. Pengorganisasian dilakukan dengan pembagian tugas yang jelas pada setiap bidang. Seluruh kegiatan dirancang melalui koordinasi dan kerjasama antar guru, staf, serta pengurus OSIS agar pelaksanaan program berjalan lebih efektif. Selanjutnya ada layanan khusus. SMA Negeri 15 Semarang memiliki berbagai layanan khusus seperti UKS, perpustakaan digital, laboratorium IPA, laboratorium komputer, BK, kantin sehat, musola, lapangan olahraga, dan ruang OSIS. Fasilitas tersebut mendukung kenyamanan serta kebutuhan belajar siswa. Selanjutnya adalah faktor pendukung. Faktor pendukung utama dalam pelaksanaan manajemen sekolah adalah kerjasama dan solidaritas antar warga sekolah, pembagian tugas yang jelas, serta dukungan kepala sekolah dalam menjalankan program. Jika sebelumnya sudah dijelaskan oleh rekan saya, terdapat faktor pendukung. Selanjutnya, terdapat juga faktor penghambat. Faktor penghambat yang ditemukan adalah keterbatasan dana sekolah, benturan jadwal kegiatan, serta keterbatasan waktu dalam pelaksanaan beberapa program sekolah. Tak hanya itu,
Terdapat juga temuan khusus yang kami temukan dalam observasi. Salah satu temuan khusus menarik dalam observasi ini adalah sekolah menerima siswa berkebutuhan khusus dan berusaha memberikan fasilitas pembelajaran yang mendukung seperti pemanfaatan teknologi bagi siswa yang tunanetra. Nah, berdasarkan hasil observasi kami, dapat disimpulkan bahwa fungsi manajemen di sekolah SMA Negeri 15 Semarang telah berjalan dengan baik. Perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan juga pengawasan telah dilakukan secara sistematis sehingga mendukung kelancaran kegiatan pendidikan. Meskipun masih terdapat beberapa kendala, sekolah tetap mampu menjalankan program secara efektif melalui kerjasama seluruh warga sekolah. Demikian pemaparan presentasi dari kelompok 7 mengenai manajemen sekolah di SMA Negeri 15 Semarang. Kami berterima kasih banyak kepada pihak SMA Negeri 15 Semarang yang sudah bersedia kami wawancarai. Kami juga berterima kasih banyak kepada Ibu Irma selaku dosen yang sudah memberikan kami bimbingan serta masukan kepada kelompok kami. Tak lupa kami juga memohon maaf apabila terdapat salah kata serta perbuatan kami selama proses observasi serta presentasi. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.